Assalamualaikum. Oke. Hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita doa dulu karena ketua kelas. Oke. Silakan dimulai doanya. Selesai. Silakan Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu. Finalis yang menang hari ini siapa? 3 orang, siapa aja? Resta, Jatira, Alfi, Sari ya? Oke. Ada keterangannya si Ramadan? Gak ada, kemarin juga nggak hadir ya. Kemudian Jahira, ada kabarnya? Nggak ada surat. Ada satu lagi tadi, iya Rista, nggak ada kabar juga. Berarti Alfa 3 orang. Oke. Yudhistira, cerita aja. Udah apa persiapanmu dari rumah? Gunting. Tadi malam udah belajar belum? Semalam udah aku bilang materi kita hari ini tentang sistem pencernaan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi tubuh ya. Oke. Siapa yang udah baca materi tadi malam? Udah dipersiapkan belum? Siapa yang udah belajar tadi malam pas nyusun buku? Belum? Belum ada persiapannya? Belum? Hujan? Apa persiapannya tadi malam? Oh, belum ada persiapan belajarnya hari ini. Oke. Materi kita dicatat dulu ya. Ke depan perhatikan kembali. Nanti kita diskusi setelah ini. Lihat di bukumu materi kita. Lihat bab 2. Apa materinya? Jadi buka bukunya. Di bukumu di halaman 27. Apa judulnya? Tubuh makhluk hidup. Oke, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Sebelum kita pelajari ke sini, Ibu mau tanya dulu. Berarti kalau belajar tentang struktur tubuh dan makhluk hidup, di sini ada satu pembahasannya tentang makanan dan pencernaan. Oke, makanan dan pencernaan. Tanyalah dulu tentang makanan. Tadi pagi sarapan nggak? Coba Pais sarapan apa tadi pagi? Ayam? Dia ayam ya? Direndam? Oke, cuman ayam aja? Gak ada yang lain tambahannya? Gak pakai nasi? Pakai nasi putih? Iya, sama rendang. Ada minumannya, teh manis kan? Enggak. Sama teh manis, segelas teh manis. Oke, Mira, sarapan lagi nggak tadi pagi? Sarapan pakai apa? Nasi goreng aja. Minum air putih. Oke, yang nggak sarapan? Acungkan tangannya, siapa yang nggak sarapan? Ada yang nggak sarapan? Si Fitri nggak sarapan? Amel nggak sarapan? Nggak sarapan gitu tangannya. Dan tanya nih, kalau nggak sarapan, apa yang dirasakan? Lemas.
Tadi kamu bilang kalau nggak makan, kata si Yudhistira 4L, lemah, letih, lesu, lapar katanya. Nah, kira-kira kenapa sih kita butuh sarapan pagi? Satu orang yuk, supaya apa? Biar semangat kata Rati. Piano untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Berarti Piano sudah paham tentang fungsi makanan. Oke, kita lanjut hari ini. Sebelum kita praktek, Ibu jelaskan dulu tentang kalori dulu. Kenapa? Hubungannya ke makanan adalah kalori. Hubungannya nanti ke energi. Apa itu energi? Apa bang? Kekuatan atau namanya tenaga atau power ya. Oke, kalori. Siapa yang tahu definisi kalori dulu? Kalori definisinya satu orang ya, Piano, ya Rista. Satuan energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas tubuh. Apa rupanya aktivitas tubuh? Belajar, oke, berpikir. Oke, dijelaskan ya. Tadi berarti di sini adalah jumlah energi. Ya, gua ambil apanya? Jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tubuh kita seperti tadi belajar, berpikir, olahraga dan lain-lain. Oke, nih Ibu jelaskan itu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Udah pintar Ibu, berarti udah belajar 4,2 joule. Dan nih Ibu tambahkan kalau 1 joule itu sama dengan 0,42 kalori. Ya, ini di garis bawahi. Oke, untuk mempelajari ini, kamu sebenarnya harus tahu dulu fungsi makanan. Kan kamu tadi makan kan? Sarapan pagi kan? Kira-kira apa aja fungsi makanan? Siapa yang tahu ya fungsi makanan? Yuk. Menghasilkan energi. Benar, menghasilkan energi. Ya, terus? Oke. Memperbaiki sel tubuh boleh. Memperbaiki sel tubuh. Apa lagi ada lagi? Untuk menstabilkan suhu tubuh. Untuk menstabilkan suhu tubuh. Benar, Fadila? Oke, berapa rupanya suhu tubuh yang normal atau stabil? 6 derajat Celcius. Oke, selesai ke sini kita mau belajar tentang bungkus makanan yang kamu bawa. Udah dibawa? Udah. So, ada snack-snack ya, kesukaan kamu ya. Lihat dulu kemari biar kamu tahu. Di sini ada istilah nutrisi. Ya, kandungan nutrisi. Jadi nanti kamu lihat di bungkus makananmu itu ada nanti kandungan-kandungan nutrisinya. Ini harus mencapai ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, ada vitamin, dan ada mineral. Oke. Ini yang harus kamu tahu kata kuncinya. Sekarang udah dibagi kelompoknya, Ibu mau membagikan lembar kerja. Nanti kamu isi lembar kerja ini, kamu baca, kamu tuliskan nama kelompokmu, baca petunjuknya, kerjakan di sini aja. Dan berdasarkan bungkus makanan yang kamu bawa. Oke, silakan diisi dulu nama-nama kelompokmu. Lengkap ya. Satu orang menuliskannya. Guntingnya ada di bawah. Dalamnya. Oke, Ibu kasih waktu hanya saya. Iya, di situ ada nama kamu. Ada di situ Ibu buat sampai 5 atau 6. Dan kalau kamu satu kelompok 4 orang sampai
2, 3, 4. Tulis nama kelompokmu di kotak nama peserta didik. Waktunya hanya 30 menit, ya. Kerjakan dengan baik. Itu yang di situ kamu kerjakan di LKPD. Yang di sini boleh kamu guntingkan bungkus makananmu. Apa nama produknya? Kemudian kamu gunting di situ informasi nilai gizinya. Ya, informasi nilai gizinya kamu buat, nanti kita presentasi. Iya, nama makanannya misalnya apa itu? Mika Snack. Tulis Mika Snack. Kamu guntingkan informasi nilai gizinya, lalu sebelahnya apa? Iya. Jangan lupa dibuat di sudut kanan ya, nama kamu ya, nama kelompoknya. Satu kelompok 4 orang. Nih. Gunting snack yang kamu bawa bungkusnya. Tempelkan di sini, tuliskan. Oke, silakan dikerjakan. Berdua-dua, satu kelompok 4 orang. Bagi 5 potong. Iya, digunting, dipotong, tempelkan. Oke, boleh berimajinasi, boleh diwarnai, boleh dibentuk, silakan. Nggak lama ya waktunya ya, 20 menit selesai. Iya, kerjakan, jawab di kertas di LKPD itu, langsung dijawab. Apa menu sarapan pagi? Tuliskan. Mana? Ini bungkusnya ini kamu tempelkan di sini. Informasi nilai gizi. Digunting nama makanannya apa? Yo Fikri, apa aktivitasnya? Bahasa kawannya, ayo Fatima jangan dimanja. Informasi nilai gizinya yang digunting. Tengok petunjuknya, dibaca dulu. Baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Ya, berikan nama makanannya. Iya, tulis gizinya di sini. Kamu tuliskan berapa kalori dari makanan ini. Di sini ada, suruh dibaca. Budayakan baca ya. Iya, di sini di bawah. Ya. Yang kamu kerjakan sampai perjalanan makanan aja ya. Yang aktivitas 2 sistem transportasi nggak usah, sistem pencernaan aja. Ya, nanti kenapa diem aja? Kenapa nggak dibantu? Ini tulis namanya, nama kamu di sini, kami dari 4 orang, kamu makanannya apa? Gizinya, hitung berapa kalorinya. Ingat ya, kalori tadi ya. Sampai nomor 3, sampai dengan perjalanan makanan. Ya, sampai perjalanan makanan aja yang kamu jawab dari LKPD-nya.
Pensil apa? Iya, informasi televisinya, ayo jangan gak aktif. Ini siapa yang ngerjain? Kenapa tidak baca? Televisenya. Ayo cepat. Dan yang jadi pedoman, tabelnya di halaman 31 ya. Di aktivitas 2.1. Jadi ya, itu paket itu ada aktivitas 2.1 ya. Itu jadi pedoman ya. Ayo kita hitung kalori sarapan pagi kita. Dibaca petunjuknya jangan salah ya. Dibantu digunting biar nempel. Ayo yang ini siapa yang ngerjain? Kali-kali dikasih jangan di ya, nggak boleh ya, kurang baik gitu ya. Sampai nomor 3 aja yang dijawab ya. Sampai nomor 3 ya. Ayo waktu berjalan biar kita presentasi selalu. Iya, informasi nilai gizi dan hitung kalorinya berapa. Jangan lupa nama produknya ditulis, nama produk. Dan komposisi nggak usah informasi nilai gizi aja. Iya, jangan lupa buat nama produknya di situ. Alasan pertanyaan nomor 1 letakkan di bawah soalnya. Ya, menu sarapan apa hari ini? Ini sekarang soalnya diskusi. Mana siapa yang sarapan pagi tadi? Tuliskan ya, apa nama sarapan paginya? Kalorinya berapa? Untuk pedomannya di buku kamu di halaman 31. Kalau nasi goreng berapa kalorinya? Coba lihat. Kalian kan baca loh nak. Mana informasi isinya? Ayo, jaga kebersihan ya, jangan diserak sampahnya di bawah meja kumpulkan aja. Berapa kalori? Dia di informasi nilai gizi. Hah? Iya, kalori ini. Maulana kerjain bisa kali Maulana. Apa di tulis? Oh, nama produknya ditempelnya nggak ditulisnya. Komposisi nggak usah informasi nilai gizi aja. Nanti komposisi kita pelajari di materi berikutnya tentang zat aditif dalam makanan. Itu nanti ya komposisi ya. Dan setelah nanti kamu tempel, perhatikan ya. Setelah nanti kamu tempel snack yang kamu bawa bungkusnya, coba nanti kamu rancang sarapan pagi yang sehat. Apa ya sarapan pagi yang sehat yang bisa kamu lakukan? Bagi tugas sama kawan, ayo. Kira-kira sarapan pagiku besok inilah gitu. Pedomannya di halaman 31 ya. Dibantu temannya ya, dia sama. Informasinya lagi Semua yang kamu bawa, kamu tempelkan di satu. Semua produk makanan yang kamu bawa, kamu tempelkan nama produknya, informasi nilai gizi
dari makanan ini apakah mencukupi? Coba ditelah dulu soalnya. Ya kalau siswa itu energinya 2.500. Tadi jumlah kalori yang kamu makan segini, apakah bisa atau untuk memulai aktivitasnya sampai siang nanti? Berarti sampai dengan jam 1 siang cukup tidak? Ditempel informasi nilai gizinya, dipotong, ditempel nama produknya apa? Informasi nilai gizinya ditempel, buat berapa kalori di situ ada. Coba kamu baca. Di informasi nilai gizi udah ada berapa kalori biskuit yang kamu makan. Sudah? Satu produk aja, satu produk yang disampel di sini, selebihnya di kertas ini. Satu sampel aja, mana produk mana yang mau kamu tulis? Satu produk aja yang di LKPD. Baru yang HPS lebar, semua produk yang kamu bawa tempelkan. Nama produknya, informasi nilai gizi. Udah selesai? Jangan dulu. Sampai nomor 3 ya, pertanyaannya dijawab. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nama produk, informasi nilai gizi, tulis berapa total kalorinya. Dan kalau yang di LKPD satu sampel aja, satu aja. Paham? Sama yang di HPS nanti buat menu saya, rancangan menu sarapan pagi saya. Ya, rancanglah yang sehat. Diskusi sama kawan. Saskia bawa tadi. Saskia bawa gizinya, Saskia bawa. Iya, informasinya. Boleh tanya kamu diskusi, jangan sendiri. Posisinya Kalau untuk yang nomor 2 satu aja dulu, satu aja yang jadi laporan ya. Kalau yang di HPS, ayo jangan lama ya waktu berjalan. Terserah yang mana, tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Udah selesai. Tapi guntingnya ya, sama nempelnya. Minum aja dulu. Aku berbagi pendapat ya sama temannya ya. Temannya yang kamu tahu silahkan. Ya sampai nomor 3 aja yang kamu jawab yang di LKPD. Jadi apa bang? Bisa. Sedikit buat dulu di sini nama kelompok kamu. Iya.
Boleh. Maunya gimana? Tulis nama produknya, informasi nilai gizinya aja yang ada. Boleh silakan. Waktu terbatas ya. Nggak usah. Ini nama kelompok kamu di sini. Nama produknya apa? Nama produk trik. Baru informasi nilai gizinya tempelkan. Seperti itu yang minta. Yang kesimpulan nomor 1 ya. Kesimpulan yang kamu praktekkan hari ini tuliskan di nomor 1 di sistem pencernaan. 1 aja. Kesimpulan nomor 1 di halaman 3-nya. Ya, di halaman 3-nya baca apa yang ibu minta di situ. Diskusi sama kawan, tuliskan di sini. Yang sistem pencernaan di kesimpulan. Udah lama kali. Ini totalnya hitung. Berapa total kalorinya? Dibaca di sini. Masih ada total kalorinya. Coba. Ada kan? Ini ya sistem pencernaan aja. Ya baca ini apa yang saya minta tuliskan di sini. Diskusi sama kawan kita buat ya. Nah, yang selesai. Iya, senang. Sudah berjalan 1 ya, sudah mau 10 menit lagi. Belum, 11 lagi. Teman-teman ini siapa? Boleh di samping, boleh di bawahnya, terserah kalian gimana baik aja, gimana yang bagusnya. Di situ kan ada kan di informasi nilai gizi berapa energi totalnya kan, atau kalori totalnya kan? Ya udah buat. Iya. Dibaca di informasi nilai gizi ada nggak? Ada kan? Energi totalnya berapa, atau kalori totalnya berapa dari makanan atau snack yang kamu bawa? Iya. Oke. Siap presentasi ya. Saya nak. Yang sistem pencernaan Baca apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Di kesimpulan, hati-hati di kesimpulan ya. Apa yang ibu minta? Di kesimpulan di halaman 3-nya di LKPD. Yang D, kesimpulan. Apa kesimpulannya dari yang kamu praktekkan hari ini? Di halaman 3, di lembar ketiga. Baca apa yang kamu minta. Ini aja kamu isi. Nomor 1 aja yang kamu isi. Ya. Satu aja yang sistem pencernaan aja. Ini baca ini apa yang kamu minta. Tuliskan di sini ya. Banyak nomor 1 aja. Udah? Ayo, waktunya udah mau habis ya. 5 menit lagi kumpulkan kita presentasi. Ayo minta siapa nomor nanti. Yang presentasi yang mana, yang menanggapi yang mana?
Iya, total kalorinya berapa dari mie kampus nih? Berapa kalorinya? Total kalorisnya. Coba dibaca di tulisannya apa kan? Nah, tulis di sini sampingnya total kalori. Ya, gitu. Yuk. Oke. Kumpulkan. Mana nih? Yuk, lihat presentasi, maju ke depan. Coba dulu kita yuk. Siapa yang nomor 1 presentasi? Udah selesai kan? Ya saya. Iya. Berapa totalnya? Total energinya berapa? Lihat informasinya lagi sih. Kenapa total energinya lah? Iya, totalnya loh, total kalori. Dipahami aku bilang tadi, total kalorinya berapa di informasi nilai gizi yang tertera di snackmu itu. Oke, sini kelompok tinggi berapa sih mulai? Kelompok jahe, Manivera Indica, ke sini. Semuanya. Kelompok 5. Adi, ayo sini. Ada penilaian ya untuk presentasi ya. Tadi nilai diskusi dibuat. Sudah ya? Dan kalian udah semuanya? Tulis nama-namanya. Perwakilan ya, satu orang ya. Perwakilan satu orang. Ini namanya udah ada tuh, kelompok cabai, jadi maksimal. Cabai, kapsikulondo ini ya. Ini aja. Sudah? Oke. Mulai sini. Bosnya dulu. Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya hari dan tanggalnya. Namanya. Sini biar kelihatan nak buat sini. Dia semua sini biar kelihatan kan. Ini dulu ya yang kelompok nih. Udah ya, sini yuk. Siapa siap kumpul? Biar presentasi satu. Nih, maju satu orang perwakilan. Cok nama. Ya. Nah, mana? Tadi bilang yang tulis saja, produknya keluar. Sama kan kerjanya kan? Iya, bukan. Biar gue tekan. Tadi step 1 aja. Posisinya dia tulis nah ya, udah siap udah 1.
Panjang nggak? Total kalori dari tadi gue bilang kan total kalorinya berapa dari makanan ini? Nah, ya makanya kilokalori, kilokalori kan kan selesai nggak sini. Ini ada pertanyaan jawab kesimpulannya ya Bu. Ya siap yuk selesai sudah. Teman-teman ya. Mana ada buat? Ya perwakilan. Baju. Nanti satu orang perwakilan. Dia rusuh kan, dia bukan masuk, dia sebelum latihan dia kok. Dan nanti kamu baca siapa yang presentasi, siapa yang menanggapi ya. Ya semoga. Kira 3 kelompok aja. Ambil. Baca. Presentasi siapa? Ingin beroperasi jahe dengan siapa yang menanggapi? Fikna Radiata. Oke, berarti kalian yang presentasi yang menanggapi kacang hijau. Oke, silakan dulu. Udah, kamu. Oliza Sativa yang presentasi yang menanggapi. Nanti oke, ini berarti Udah berarti kita punya menarik bisa dipanen. Sudah saya ada sama. Ibu Anum yang presentasi yang menanggapi. Oke, kasihkan. Oke, yuk kelompok jahe sini. Jahe, kelompok Oliza Sativa, Padi, sama siapa tadi yang presentasi? Kelompok apa ya? Siapa wakilan? Tadi kamu dulu, siapa yang mau presentasi duluan? Sini. Ayo 3 orang yang tadi yang presentasi siapa? Sini orangnya. Ambil nomornya dulu, nomornya berapa kamu Badran, kamu menanggapi? Presentasi. Presentasikan. Bismillah. Oke, siapa yang nomor 1 presentasi? Iya. Nomor 1 kelompok Oliza Sativa. Kalian? Kelompok iya, oke. Nomor 2. Oke, boleh maju Oliza Sativa. Mohon materinya. Ayo Saskia. Saskia ikut juga. Ayo berdiri di sini. Baca yang tadi. Siapa yang
Oke, kelompok mangga ya, Monica Etika ya. Coba juga yang Orignya Santika kelompok keren kan? Kenapa nggak dibuat nama kelompoknya? Mira. Oke, perhatikan kembali, dengarkan. Boleh nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, tapi khususnya untuk kelompok Monica Etika yang menanggapi pertama. Nanti kelompok yang lain boleh ya. Oke, silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Orida Santika ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Lanjut. Apa yang kalian presentasikan tadi? Yang kalian diskusikan macam mana? Langkah kerja analisis menu makanan. Tuliskan menu sarapanmu pagi ini. Gunakan informasi dari buku siswa halaman 31 atau internet untuk memperkirakan total kalori dari sarapan tersebut. Menu sarapan, nasi putih dengan ikan lele dan minum teh manis. Perkiraan total kalori 310 kilokalori. Seorang pelajar SMP membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Menurutmu, apakah jumlah kalori sarapan menjadi untuk memulai aktivitas siang hari? Berikan alasan. Tidak, karena sarapan pagi saya tadi bernilai 310 kilokalori, sedangkan anak SMP membutuhkan 2.000 sampai 2.500 kilokalori. Amati sebuah label informasi nilai gizi pada kemasan makanan ringan yang kamu sukai. Tuliskan jumlah kalori total, lemak total, dan gula persajian. Nama produk, Makis. Kalori total 2.150. Lemak total 3,5 gram. Gula 4 gram. Berdasarkan data tersebut, berikan pendapatmu apakah makanan ringan itu baik untuk dikonsumsi setiap hari. Jelaskan mengapa. Baik, karena gula tidak terlalu tinggi atau tergantung makanan ringan itu sendiri. Kalau gulanya tinggi, tidak baik juga dikonsumsi setiap hari. 3. Perjalanan makanan. Urutkan organ-organ sistem pencernaan berikan sesuai alur perjalanan makanan usus halus, lambung, kerongkongan, usus besar, mulut, anus. Jawaban: mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, anus, lambung. Di organ manakah proses penyerapan sari-sari makanan sebagian besar terjadi? Jawabannya lambung. Tuliskan satu kebiasaan sehat yang akan kamu terapkan untuk menjaga sistem organ berikut. Sistem pencernaan, yaitu tidak makan sembarangan yang menyebabkan kerusakan. Dari sekian presentasi kelompok kami, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok mangga Monica Etika, tanggapi yang mereka presentasikan tadi, mana yang mau kamu tanyakan? Kelompok yang lain boleh siap-siap nanti bertanya, tapi dikhususkan untuk kelompok mangga dan Monica Etika ya. Berdiri, sebutkan nama, silakan kamu bertanya. Mengapa saat yang buat nanti itu kawannya? Kenapa usus besar dulu baru usus halus? Kenapa usus besar dulu baru usus halus? Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, silakan duduk ya. Boleh bantu Kiana, boleh bantu. Bantu.
Tanggapi pertanyaan si Amir. Dengarkan pertanyaan, boleh kalian anggapi juga ya. Kalau mahasiswa ya, silakan. Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok misalnya menggunakan organ-organ tubuh, organ-organ tubuh. Ya, Berarti katanya salah mengurutkan bukan ya sistem pencernaannya. Oke, berarti mereka mengerti kesalahannya. Ada lagi pertanyaan yang lain dari kelompok yang lain bisa nanggapi? Ada yang menanggapi lagi? Gak ada? Kelompok 5 menanggapi? Boleh gantian temennya yang satu kelompok, jangan ambil aja. Rio, Hesti, Farila, boleh? Boleh? Ada? Cukup? 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 Oke. Cukup ya? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Oke, urutan kedua. Urutan kedua. Oke, ya sudah ditanggapi ya, dengarkan. Ini ada penilaian ya untuk presentasi dari kerja kelompoknya. Sudah bisa dimulai untuk kelompok berikutnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jahe Gingiber Officina ingin mempresentasikan tentang butuhnya makanan bagi tubuh kita. Berdirinya kelompok kami di sini ingin menyampaikan tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, terutama pada jenjang makanan. Makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Makanan juga berfungsi untuk menguatkan badan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan lembar kerja ini, kamu diharapkan mampu untuk 1. Menganalisis kebutuhan kalori dan nutrisi harian. 2. Menjelaskan proses pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan dan ekspresi pada manusia. 3. Menganalisis dampak pola hidup terhadap kesehatan sistem organ. 4. Merancang paduan pola hidup sehat untuk menjaga fungsi organ tubuh. B. Petunjuk umum. 1. Bacalah setiap instruksi dan pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab. 2. Gunakan data dan informasi dari buku siswa atau sumber lain yang relevan. 3. Jawablah pertanyaan dengan jelas dan lengkap berdasarkan analisis yang kamu lakukan. 3. Kerjakan secara mandiri atau diskusikan dalam kelompok sesuai instruksi. C. Aktivitas pembelajaran. Aktivitas 1. Energi untuk tubuh atau sistem pencernaan. Mari kita analisis makanan yang kita konsumsi dan bagaimana tubuhnya mengolah. Langkah kerja 1. Analisis menu makanan. Tuliskan menu sarapanmu pagi ini. Gunakan informasi dari buku siswa halaman 31 atau internet untuk memperkirakan total kalori dari sarapanmu tersebut. Menu sarapan: nasi uduk dan air putih. Perkiraan total kalori 260 kalori. Seorang pelajar SMP membutuhkan sekitar 2000 sampai 2500 kalori per hari. Menurutmu, apakah jumlah kalori sarapan sudah cukup untuk memulai aktivitas hingga siang hari? Berikan alasanmu. Tidak, karena jauh dari pelajar SMP karena kalori kami 260 kalori, sedangkan pelajar SMP 2000 sampai 2500. Membaca label gizi. Amati sebuah label informasi nilai gizi pada kemasan makanan ringan yang kamu sukai. Tuliskanlah jumlah kalori total, lemak total, dan gula persajian. Nama produk nabati wafer. Kalori total 70 kalori, lemak total 3 gram, gula 5 gram. Berdasarkan data tersebut, berikan pendapatmu apakah makanan ringan itu baik untuk dikonsumsi setiap hari. Jelaskan mengapa ia baik. Alasannya karena mencukupi kalori sehari-hari. Perjalanan makanan. Urutkan organ-organ sistem pencernaan berikut sesuai alur perjalanan makanan.
usus halus, lambung, kerongkongan, usus besar, mulut, anus. Jawablah urutan yang benar. Jawaban urutan yang benar: mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di organ manakah proses penyerapan sari-sari makanan sebagian besar terjadi? Jawab: lambung. Kesimpulan: tuliskanlah satu kebiasaan sehat yang kamu terapkan untuk menjaga setiap sistem organ berikut. Sistem pencernaan, memakan makanan bergizi dan bervitamin. Demikian kalau begitu kami buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan bertanya. Sudah bertanya, akhirnya serius sekali mukanya ya. Ya, serius atau ngantuk? Ngantuk. Iya, ice breaking dulu kita. Iya, ice breaking. Iya, kayaknya Hesti dari tadi tegang terus. Hesti wajahnya tegang, wajahnya istirahat. Ya kan, karena dia banyak yang ditanyanya. Ya? Oke. Yuk, ya ice breaking dulu ya, berdiri ya, biar enggak tegang kali, biar fresh lagi otaknya. Silakan taruh dulu sebelah sini ice breaking dulu. Nanti dilanjut sesi pertanyaannya. Ayo. Silakan. Berdiri di kelompoknya masing-masing ya, ice breaking dulu. Ya bang, diri kita ice breaking dulu ya. Kira, Hesti udah dari tadi tegang aja dia bawaannya. Pengen nanya kali dari tadi dia. Oke, ice breaking ya. Pak sudah? Jamel? Ice breakingnya adalah sebelum dan sesudah. Kata kuncinya sebelum dan sesudah. Ya, konsentrasi ya. Sebelum dan sesudah. Saya mulai. Sebelum angka 9. Nih, yang lainnya mau konsentrasi, cuma Kiano yang konsentrasi. Sudah? Yuk konsentrasi, yuk tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Oke, udah ya. Apa tadi kata kuncinya? Sebelum dan sesudah. Dan, oke yuk. Sebelum angka 5. 4. Berapa Saskia? 4. Setelah angka 7. 8. Sebelum angka 6. 5. 7 katanya. Siapa yang jawabnya salah jujur? Ayo, nggak boleh begitu. Siapa yang jawab? Ya lu? Ayo, jujur yang salah. Kiano bilang 5. Oke, sekali lagi ya konsentrasi. Dan oke. Satu hari. Ya, iya, 1 hari. 1 hari sebelum tanggal 7. 1 hari sebelum tanggal 7. Ayo, 1 hari kuncinya. 1 hari sebelum tanggal 7 berapa? Tanggal 6. Udah, konsentrasi ya, ayo. 1 hari kata kuncinya. 1 hari setelah hari Selasa. Sampai jam Senin. Ambilkan konsentrasi. Oke, udah silakan duduk biar konsentrasi kembali. Ya, finish. Silakan. Tadi siapa yang bertanya? Kelompok mana? Kelompok kata hijau. Silakan berdiri. Satu pertanyaan. Silakan. Tanggapi ya. Silakan pertanyaannya. Sebutkan nama seperti biasa. Saya kemudian dari kelompok kacang hijau atau vegan Hadiata ingin menanyakan
usus halus. Mengapa usus halus menjadi proses penyerapan sari-sari makanan sebagian besar makanan? Ya, silakan dijawab. Bu, salah pertanyaan namanya. Oke, diulang. Mengapa lambung menjadi proses penyerapan sari-sari makanan? Jawab boleh langsung. Boleh si gantian hijau atau siapa yang jawab? Jangan sendiri aja. Gadis, boleh jawab? Boleh jawab silakan. Ayo, bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab, boleh kamu pakai kelompok yang lain. Bisa? Atau kita tanya kelompok yang bisa nanggapi? Gimana? Oke, kalian alihkan ke mereka. Oke, silakan. Jika ada yang membantu, so boleh kamu tanya sama teman. Boleh. Jangan kamu yang kami bilangnya siapa yang mau membantu kalian. Silakan. Iya, bilang. Kamu dulu siapa? Ulangi lagi kelompok siapanya, pertanyaan dia. Mengapa lambung menjadi proses penyerapan sari-sari makanan? Mengapa lambung menjadi proses penyerapan sari-sari makanan? Mengapa lambung menjadi penyerapan sari-sari makanan? Udah, benar nggak yang dia tanya? Coba. Sudah. Apa jawaban yang benar atau enggak jawabannya? Benar. Bilang sama dia benar jawabannya bilang. Oke, nanti 3 kita ambil kesimpulan ya, benar atau tidak. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada yang menanggapi lagi? Oke, nggak ada? Silakan tutup kalau nggak ada. Demikian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aplaus untuk mereka. Dan ditanggapi ya, didengarkan. Maju dikit. Oke, silakan. Ceo, Pais, nanti silakan ditanya yang benar pertanyaannya. Gadis, duduknya yang benar, Mak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kopsi Anu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Langkah kerja 1. Analisis menu makanan. Tuliskan menu sarapanmu pagi ini. Gunakan informasi dari buku siswa hal 31 untuk memperkirakan total kalori dari sarapan tersebut. Menu sarapan, nasi goreng sama air putih. Perkiraan total kalori 333 kilokalori. Seorang pelajar SMP membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Menurutmu, apakah jumlah kalori sarapanmu sudah mencukupi untuk memulai aktivitas siang hari? Berikan alasanmu. Ayo,
Berikan ke Karena sini. 2500 kalori bisa mencukupi 90 kalori untuk belajar dan 320 untuk berpikir untuk seorang pelajar di siang hari. 5. Amati sebuah label informasi nilai gizi pada kemasan makanan ringan yang kamu sukai. Tuliskan jumlah kalori total dan jumlah saji. Nama produk kalori total 20 kilokalori, lemak total 2,5 gram, gula 2,5 gram. Berdasarkan data tersebut, berikan pendapat umum apakah makanan ringan itu baik untuk dikonsumsi setiap harinya. Jelaskan. Tidak, karena mengandung banyak micin dan tidak boleh dikonsumsi setiap harinya. Urutkan organ-organ sistem pencernaan berikut sesuai alur pencernaan makanan. Usus halus, lambung, kerongkongan, usus besar, mulut, dan anus. Jawaban yang benar: mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, lambung, dan anus. Di organ manakah proses penyerapan sari-sari makanan sebagian besar? Lambung. Sistem pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi Oke. Coba yuk presentasi dulu. Demikian presentasi dari kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan dari siapa yang menanggapi? Oke, silakan kelompok 5. Orang silakan berdiri, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada biar ditutup. Ada? Ada? Silakan, cepat. Iya. Kami dari kelompok 5. Silakan bacakan langsung pertanyaannya. Silakan bacakan pertanyaannya langsung. Ada? Ada pertanyaannya? Ya silakan cepat, jangan lama. Kalau ada silakan ditanya. Kalau nggak ada masalah. Kalau udah paham, udah cocok. Yuk. Kami dari kelompok 5 atau Monika Granatu ingin bertanya mengapa usus halus dulu sebelum lambung? Mengapa usus halus dulu sebelum lambung? Oke, silakan ditanggapi. Bisa dijawab? Bisa dijawab. Kalau nggak bisa langsung oper ke kelompok yang lain. Kalau nggak bisa jawab, kita bantu sama kelompok yang lain. Kalau nggak bisa jawab, katakan. Kemarin Kak bilang. Ada yang bisa nanggapi? Ada yang bisa nanggapi pertanyaan? Oke, silakan dengarkan. Jawaban dari 5 Monika Grantum itu salah, Bu. Orang ini pun juga salah urutannya. Urutannya salah. Urutan orang ini salah. Jadi itu mereka urutan proses pencernaan punya kalian salah, juga kelompok 5 juga salah. Gak ada yang menanggapi lagi? Gak ada? Oke, kalau ada silakan tutup biar kita buat kesimpulan. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kumpulkan, biar kita ambil kesimpulannya. Sini. Oke, kesimpulannya. Ya, biar dibukakan untuk perbaikanmu ke depan. Sini. Pertama dari kelompok 1. Iya. Fadil Sativa. Yang pertama tadi kamu membacanya tidak menggunakan kilokalori, hanya kalori saja. Kemudian
Yang salah lagi tadi yang masih kurang urutannya, hampir semua urutannya salah tadi. Harusnya apa? Mulut. Ya, tadi kelompok kalian juga ada kekurangan, bukan tenggorokan. Tenggorokan itu bagian alat pernapasan, tapi kerongkongan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Iya, itu tidak boleh. Tenggorokan itu alat pernapasan, bukan pencernaan. Sudah. Kemudian ini apa ya? Kesimpulan kita ya. Tadi pertanyaannya, nih di organ yang lainnya udah bagus. Kamu tadi udah kamu analisis. Produknya, jumlah totalnya hanya tadi tidak pakai satuan kilokalori. Hampir yang benar tadi kelompok Mutiara dia mengatakan pakai hitungan kilokalori, yang selebihnya hanya kalori ya. Kemudian ya bagus jawabannya tadi. Mengapa makanan ringan apakah baik untuk dikonsumsi setiap hari? Itu jawabannya tidak, karena tadi mungkin ada apanya tadi? Gizinya udah terlalu tinggi ya kan yang kamu baca tadi. Nih urutannya sudah oke. Nih di organ manakah proses penyerapan sari-sari makanan sebagian besar terjadi di mana? Bukan di lambung, tapi di mana penyerapannya? Ayo. Penyerapan terjadi di usus halus. Tadi ya, di usus besar ya penyerapannya ya. Oke, kesimpulannya kemudian nih mau kita akhiri. Pertanyaan ibu. Pertanyaan ibu, tadi ada yang sarapan ada yang enggak? Dan ya Piano, satu orang. Mulai besok perubahan apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah kamu untuk supaya sarapan pagi? Bangun lebih awal. Apa yang mau kamu rubah agar sarapan pagimu lebih sehat? Kayak tadi kan ada yang sarapan pagi apa tadi? Roti. Hah? Roti aja. Lagi? Nasi. Ayam. Ada yang tadi pagi-pagi kita tengok sarapan apa? Nugget atau apa tadi kan? Oke, yuk. Hal baik apa yang mau kamu lakukan mulai besok untuk memperbaiki sarapan pagimu? Satu. Minum sarapan pagi. Iya, minum dulu pagi. Begitu bangun tidur boleh sebelum sarapan pagi 1 gelas air putih. Apa lagi? Kebiasaan baik. Ibu bilang apa tadi pertanyaan? Kebiasaan baik yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki sarapan pagimu? Cuci muka. Cuci tangan. Apa bang? Nomor dulu. Berangkatnya seorang baik. Apa? Pertanyaannya ya, ditelan di telinga. Ya, upaya apa yang dibahas pula? Upaya apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki sarapan pagimu untuk besok gitu? Apa? Minum air putih secukupnya. Kemudian baca juga boleh. Menu sarapan loh yang kamu sarapan. Makanlah makanan yang lebih gizi dan sehat. Oke, Ibu rasa sampai di sini materi kita. Jangan lupa untuk besok atau hari Senin depan itu materi kita tentang sistem pencernaan, lanjutan dari tugasmu tadi. Dibaca ya, sama tentang apa itu nutrien atau nutrisi. Jadi minggu depan yang kamu bawa bungkus makanan dan bungkus minuman. Kita mau belajar tentang zat aditif pada makanan. Oke, Ibu akhiri materi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya kan Bu. Ya oke, sini nama kamu.
Bu ini kita jangan. Ya dibuat sampai besok.